Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulpan Mukhtar dengan NIM 24OSP123 dari kelas 2C. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint, yaitu proyek atau tugas merancang pengontrolan pro reverse motor induksi 3 fase dengan PLC. Nah, pengertian PLC. PLC adalah singkatan dari Programmable Logic Control atau pengontrolan logika terprogram, yaitu komputer digital khusus yang dirancang untuk mengotomatiskan proses dan mesin dalam industri. Nah, adapun PLC menurut dari beberapa sumber. Nah, sumber yang saya dapat itu dari buku Panduan Praktis Belajar PLC Omron dan Penerapannya. Nah, di sini mengatakan PLC adalah sebuah perangkat keras seperti komputer elektronik yang berfungsi untuk mengendalikan peralatan-peralatan yang pada umumnya ada di industri. Nah, yang kedua itu sumber yang saya dapat itu dari RS Online. Nah, di sini dia mengatakan PLC adalah sistem kontrol berbasis komputer digital yang digunakan untuk otomatisasi industri. Perangkat ini dirancang khusus untuk bertahan di lingkungan industri yang keras dan digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas dan membutuhkan presisi kandang dan fleksibilitas. Nah, di sini mengatakan sumber Omron mengatakan, PLC adalah komputer digital industri yang dirancang untuk mengendalikan proses manufaktur dan otomatisasi secara otomatis menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi dan melakukan fungsi logika sequence, waktu, dan aritmatika untuk mengontrol mesin atau proses. Nah, adapun persamaan dan perbedaan utama antara definisi PLC dari Capel 1982 dan Inductive Automation 2023. Nah, persamaan utamanya, kedua sama-sama menegaskan bahwa PLC adalah perangkat pengendali otomatis yang bekerja berdasarkan program di memori. Nah, yang kedua, perbedaan utama, Capel 1982 mengatakan menyoroti fungsi teknis internal, logika, pewaktuan, aritmatika, sedangkan Inductive Automation 2023 mengatakan menyoroti peran praktis PLC sebagai komputer industri pengendali mesin dan lini produksi. Adapun komponen utama PLC, nah blok diagramnya itu ada CPU atau Central Processing Unit. Adapun input yaitu push button start, limit switch atau komponen lainnya. Nah, output di sini buzzer, bisa lampu atau komponen-komponen lainnya. Nah, di sini adapun prosesor, memori, dan power supply. Ini adalah komponen-komponen utama pada PLC. Sejarah PLC. Sebelum PLC, pabrik menggunakan ribuan relay dan kabel yang rumit untuk mengontrol mesin. Sistem ini mahal, sulit diubah, dan mudah rusak. Nah, pada tahun 1968, kebutuhan industri perusahaan mobil General Motors atau GM mencari cara yang lebih baik untuk mengotomatisasi pabrik mereka. Mereka ingin sebuah alat kontrol yang bisa diprogram ulang dengan mudah. Nah, pada tahun 1969, akhirnya PLC. Richard Dick Morley dan timnya menciptakan PLC pertama yang dinamai MODI contoh 084. Perangkat ini dirancang untuk menggantikan sistem relay yang lama. Nah, perkembangannya PLC menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih andal dari waktu ke waktu. Hal ini menjadikan standar utama dalam otomatisasi industri modern. Digunakan hampir semua pabrik dan fasilitas produksi di seluruh dunia. Nah, ini kelebihan PLC dibandingkan relay. Kelebihannya itu fleksibel, program bisa diubah tanpa mengganti wiring. Nah, ada yang kedua itu lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, hemat ruang. Yang keempat, lebih tahan lama dan andal. Nah, klasifikasi PLC. Nano PLC untuk aplikasi kecil, kurang dari 50 input output.
Dampak signifikannya itu 50-300 input output umum untuk mesin lebih kecil dan menengah. Nah, modular PLC, kapasitas input output besar, dapat ditambah modul sesuai kebutuhan. Rak PLC, skala industri besar dengan banyak slot modul untuk integrasi kompleks. Nah, spesifikasi PLC dari mereknya ada Omron CP1L L20 DRA, power supply 100 sampai 240 volt AC, jumlah input outputnya 12 input dan 8 output, memori program 8000 step, port komunikasi RS23C atau USB. Keunggulannya hemat tempat, mendukung industri high speed, counter dan PWM, mudah diintegrasikan dengan HMI atau sensor. Nah, adapun prinsip kerja pengontrolan forward reverse motor industri 3 fasa. Nah, ketika ini PB start memulai proses, kemudian PLC mengaktifkan kontaktor forward. Nah, motor berputar selama 8 detik, kemudian motor berhenti selama 5 detik. PLC mengaktifkan kontaktor reverse, kemudian motor berputar selama 8 detik, motor berhenti selama 6 detik, dan siklus ini diulang 3 kali. Nah, kemudian buzzer aktif. Nah, PB reset itu sistem mengulang dari awal dari sini lagi sampai ke buzzer. Nah, PB stop untuk menghentikan seluruh proses. Wiring rangkaian daya, yaitu di sini ada sumber listrik 3 fasa, ada MCB, ada kontaktor forward dan kontaktor reverse. Di sini ada tor dan motor. Nah, di sini untuk mengaktifkan motor berputar secara forward, maka kita dari U1 itu U1 V1 W1, yaitu sumbernya RST. Nah, kalau di sini kita melihat dari gambar reverse, untuk mereverse kontaktor dibalikan salah satu pasanya. Di sini dibalikan itu adalah pasa R dengan T. Nah, pasa R di sini dia masuk ke W1. Nah, pasa T-nya itu masuk ke U1. Nah, itu mereverse motor. Rangkaian kontrol. Di sini terminal input menggunakan start, stop, reset, dan alamat-alamatnya sesuai dengan IOLIS. Nah, adapun terminal outputnya itu kontaktor dan buzzer dan alamat-alamatnya sesuai dengan IOLIS. Nah, diagram ladder. Saat PB start ditekan, Emran akan aktif dan di sini akan mengunci. Di sini aktif dan arus listrik masuk ke timer 0. Nah, timer 0 bekerja dengan waktu 8 detik. Nah, setelah selesai, maka di sini akan kontaktor forward berputar maju. Nah, setelah timer forward aktif, setelah forward selesai, sistem masuk ke jeda yang diatur oleh timer 1 di sini. Di sini tadi tertutup. Nah, di sini waktu jedanya itu 5 detik, dimana motor berhenti sejenak. Setelah jeda selesai, timer berikutnya, timer 2 di sini. Timer 2 aktif dan menghidupkan output kontaktor reverse. Dan di sini sudah aktif. Kontaktor reverse akan aktif sehingga motor berputar mundur. Motor akan berputar mundur sesuai waktu yang ditentukan oleh timer reverse. Kemudian sistem kembali masuk ke jeda berikutnya melalui timer 3. Sebelum mengulang kembali siklus forward dan reverse, selama proses ini, rangkaian interloop pada ladder memastikan bahwa kontaktor forward dan reverse tidak pernah aktif secara bersamaan sehingga aman untuk motor. Counter CNT ini
digunakan untuk menghitung jumlah siklus forward reverse, dan ketika jumlah yang ditentukan tercapai, misalnya 3 kali, nah output buzzer akan aktif sebagai tanda proses selesai. Dengan demikian, sistem ini memungkinkan motor berputar maju dan mundur secara otomatis dengan pengaturan waktu yang fleksibel hanya menggunakan PLC dan beberapa timer. Baik, di sini saya akan menyebutkan komponen yang digunakan dalam rangkaian forward reverse otomatis. Yang pertama itu ada PLC Omron dengan tipe JP1L L20DRA, dan ada kontaktor 2 buah yaitu kontaktor forward dan reverse. Di sini ada push button 3 buah yaitu start, stop, reset, dan ada buzzer. Yang terakhir itu adalah motor. Reverse otomatis. Di sini ada 3 input yaitu start, stop, dan reset. Dan adapun outputnya itu motor dan buzzer. Ketika tombol start ditekan, maka kontaktor forward akan aktif selama 8 detik dan berhenti selama 5 detik. Ketika 5 detik, kontaktor reverse akan aktif selama 8 detik dan berhenti selama 5 detik. Proses ini berulang hanya 3 kali. Nah, setelah proses ini berulang selama 3 kali, maka buzzer akan aktif. Untuk mengulang siklus, tekan tombol reset untuk mengulang kembali. Nah, untuk menonaktifkan, tekan tombol stop. Itulah penjelasan singkat saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.